Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim, para kiai, bapak dan ibu, tamu undangan yang sama-sama kita hormati, wabil khusus Sohibul Hajah, Sohibul Bait, Bapak Ahmad Agus dan Ibu Herawati. Semoga Allah sehatkan selalu, Amin. dilancarkan selalu, dan dilancarkan nanti untuk ibadahnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Akhinal kiram, murabbi ruhina, Masya Allah. Abah Haji Rahmat Syukur, yang insya Allah nanti akan mengisi tausiah selaku pembimbing ibadah haji, yang insya Allah nanti akan membimbing Bapak Agus, Ibu Herawati dan beserta rombongan dari Jamaah Aliyah Wisata. Amin. Ibu-ibu majelis taklim yang kami hormati, yang kami muliakan, adik-adik dari yatim piatu yang kami sayangi dan kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang ini kita diberikan kesehatan, kenikmatan, sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim atas undangan Bapak Agus dan Ibu Herawati dalam rangka ratiban walimatus syafar atau tasyakuran, yang yang tasyakur, yang rencana beliau akan berangkat haji. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkah salawat kita semua nantinya diberikan syafaatnya di yaumil qiyamah nantinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, izinkan kami dari perwakilan penyelenggara umroh dan haji PT Aliyah Wisata mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan Bapak Agus dan Ibu Herawati. Kami dipercaya untuk mengantarkan Bapak Agus dan Ibu Herawati dipercaya untuk mengantarkan berangkat haji. Semoga kami bisa melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Amin. Bapak dan Ibu, sekedar informasi saja bahwa Bapak Agus ini sebenarnya terpanggil pada tahun 2020. Adapun karena kondisi pandemi sehingga tertunda sampai 2 tahun, dan insya Allah akan berangkat pada tahun ini. Jadi dari 130 jamaah hanya 44 yang lolos, yang berangkat. Alhamdulillah Pak Agus dan Ibu Herawati bisa terpanggil di tahun ini. Adapun berangkatnya insya Allah nanti pada tanggal 19 Juni, pulang kembali ke Indonesia sampai tanggal 14 Juli. Jadi kurang lebih 26 hari. Ya, jadi saya di sini meyakini bahwa Pak Haji Agus dan Ibu Herawati ini benar-benar akan berangkat haji melalui Aliyah Wisata. Mohon doanya, dalam waktu dekat ini kami sedang mempersiapkan segala sesuatunya, semoga juga dilancarkan. Karena haji tahun ini Masya Allah luar biasa. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu kita 7 bulan persiapan, haji tahun ini hanya 1 bulan persiapan. Jadi Masya Allah, mohon doanya semoga kami bisa mempersiapkan sebaik-baiknya, sehingga jadwal Pak Agus dan Ibu Herawati ini atau dengan rombongan sesuai dengan schedule yang sudah ditentukan. Ya, sekian, mohon maaf dari kami apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Majelis yang sudah memberikan sambutannya, semoga bermanfaat
selanjutnya acara inti yaitu tausiah yang akan diberikan oleh Al-Muharram Bapak Kiai Haji Abdul Rahman. Kami persilakan. Usah Pak. Oh. Gelap ya? Di sini aja Pak. Nah ini Pak, sekarang Pak. Bismillah. Tes. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kiramil ulama wal asatid wal asatidah, para hujaz, tokoh masyarakat, aparat pemerintahan setempat, Bapak dan Ibu, wabil khusus Bapak Agus beserta Ibu, dan juga tak lupa sahabat saya, beliau seorang cucu dari ulama besar di daerah Magelang, dan saya sudah hadir ke sana Bapak Pak Haji Abdul Hamid dari Alia Wisata, ya. Kalau Bapak lihat di pucuk pimpinan NU, nah, salah satu cucunya ini Pak. Saya sudah hadir ke sana. Pak Haji Hamid, terima kasih. Dan insya Allah menurut kabar yang sudah bisa dipertanggungjawabkan, Pak Agus dan Ibu akan berangkat tanggal 19 Juni, hari Ahad dini hari kalau tidak salah ya Pak. Tentunya dalam kesempatan yang berbahagia ini saya tidak akan banyak kalam. Yang penting mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Pak Agus dan Ibu Bu Hera, sama jamaahnya lupa ya, Pak Ustadz, tokoh masyarakat, TKM, semuanya yang hadir, bahwa haji tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana Saudi memberikan kuota kepada Indonesia cuma 50%. Berarti 50%-nya lagi yang harus berangkat tahun ini, insya Allah dipastikan tahun depan. Ditambah yang menunggu tahun 2021. Berarti yang 50%-nya yang 2021 menunggu lagi. Itulah haji tahun ini Bapak ya. Di samping itu, tahun ini alias seyogyanya hampir 4 bis. Berdasarkan KMA, keputusan Menteri Agama tentang nomor urut porsi, yang berhak berangkat dengan daftar konfirmasi ke bank itu juga terbatas, sehingga nomor urutnya nomor porsinya diurut dari segini sampai segini. Nah, termasuk Pak Agus itu termasuk yang masuk di nomor urut itu. Sisanya yang 2 bis lebih berarti tahun depan Pak. Yang kedua, ditambah yang usia 65 ke atas, ini harga mati, nggak bisa berangkat, pakai mati Pak. Bu, pakai harga mati 65 ke atas tahun ini nggak bisa berangkat, harga mati. Kasihan amat ya. Problemnya timbulnya bagaimana? Yang terjadi sekarang ini Pak, istrinya masuk karena di bawah 65, suaminya nggak masuk karena di atas 65. Tidak ada pengajuan, harga mati. Atau istrinya suaminya masuk, istrinya harga mati juga. Ini tahun ini. Dan ini jangan menyangka ke Alia Wisata yang punya aturan ini.
Jangan menyangka kepada Kementerian Agama juga yang punya aturan ini. Ini murni mutlak pemerintahan Saudi Arabia. Jadi yang nyalahin Kementerian Agama tidak mengikuti perkembangan dengan sesungguhnya. Di samping itu haji itu adalah panggilan. Semua juga sudah dapat panggilan. Ibu merasa dapat panggilan nggak? Lah tadi manggil-manggil itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata lak syarika lak, innal hamda wal ni'mata lak. Kira-kira udah dapat panggilan apa belum? Panggilan mah udah, berangkat yang belum. Kapan berangkatnya yang belum? Yang jelas harus sabar lah. Haji khusus daftar 9 tahun menunggu. Haji reguler Pak, sekarang daftar insya Allah 24 tahun lagi berangkatnya. Itu sudah pasti di reguler. Kebetulan Kiai Hamid tahulah saya punya haji reguler Pak. Saya juga Pak Agus dari 42 tinggal 13 Pak jamaah saya tahun ini. 42 tinggal 13. Ya itu tadi banyak yang lansianya. Tidak hanya jamaah Bu, pembimbing se-DKI paling banyak DKI pembimbing gak berangkat tahun ini. Mengapa? Lagi-lagi di atas 65 tahun. Panggilan apa bukan itu Bu? Panggilan udah belum? Udah. Yang belum? Berangkatnya. Pengen berangkat? Yang sudah pengen, yang belum pengen ya. Insya Allah. Nah, inilah problematika haji tahun ini. Di samping itu Saudi juga menyatakan bahwa tahun ini belum 100% bebas dari protokoler kesehatan. Maka masih dibutuhkan, diwajibkan persyaratan vaksin 1, vaksin 2. Ini buktinya bahwa haji tahun ini belum begitu normal 100%. Makanya Saudi mengurangi kuota. Saya kemarin sama teman-teman masih bersyukur Indonesia masih bisa memberang. Coba bayangkan kalau Saudi nggak nerima lagi tahun ini. 3 tahun menunggu. Belum yang harusnya 2001 berangkat, berarti tambah 3 tahun nunggu Pak. Yang 2002 harusnya berangkat, ya tambah juga 3 tahun ke depan. Sementara setiap hari di Kandepak Timur yang reguler itu hampir 200 per hari yang daftar haji. Itu baru timur doang. Belum pusat, belum barat, belum selatan. Nah di haji khusus juga demikian. Jadi kalau saya umur 52 sekarang, Bu, percaya nggak saya umur 52 Bu? Coba lihat dulu, Bu, lihat dulu. Percaya gak 52 tahun? Percaya? 25. Bu, kalau saya umur sekarang 52 tahun, daftar haji reguler 24 tahun, kira-kira umur berapa nanti Pak Ustadz? 78. Iya. Kalau di khusus 9 tahun, berarti umur berapa kita? Udah kenal lansia itu. Ya itulah haji tahun ini. Oleh karenanya Pak Agus dan Ibu Hera, saya hanya mau pesan satu. Haji itu adalah ibadah yang bersifat maliyah, ya, fisik dan aman. Satu.
Yang kedua, haji itu adalah ibadah yang membedakan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang ketiga, ibadah haji itu adalah mempertemukan semua umat di dunia. Haji itu adalah pahalanya teramat agung, yakni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 poin Pak Agus. Yang pertama, Bapak Ibu, haji adalah ibadah maliyah. Maliyah itu harta. Reguler tahun ini 40 juta Pak. Yang biasanya cuma 33, 34. Pelunasan tahun 2022 40 juta. Nah kalau Pak Haji Agus kira-kira berapa Bu? 6 lipat dari itu. 6 lipat 40 kali 6 kurang dikit. Udah ketebak? Udah keempat ya? Nah makanya tadi Pak Agus saya bukan haji reguler. Tuh. Itu bersifat maliyah. Dari segi ongkos naik haji, dari segi walimatus safar. Coba lihat Bu, ada itu apa itu? Jeruk. Ada apa lagi Bu? Nggak usah dihitung, udah cukup. Ini maliyah. Maliyah Pak, santunan yatim, Masya Allah. Ini yang paling utama Pak Agus. Orang yang akan bersafar sangat dianjurkan bersodakoh. Di sini ada ketua DKM. Nih saya ngingetin doang. Nyimpenlah di kas DKM. Sedekah. Insya Allah berkah. Ke yatim, buat ke masjid, buat ke apa. Karena orang yang bersafar, kemudian sebelum safar bersedekah, maka perjalanannya diliput oleh rahmat Allah. Amin. Dan uang yang dikeluarkan akan berberkah kepada ONH-nya, ongkos naik regulernya atau khususnya. Kata Nabi dalam hadis sahih, semua harta yang dikeluarkan untuk haji, maka Allah akan kembalikan lagi. Gak usah khawatir Pak, ngeluarkan nanti datang malah. Sudah terbukti di haji mah Pak. Saya waktu nyantri, pas mau haji pertama tahun 2020, saya silaturahim ke guru. Ente ongkos sendiri apa dibiayain? Alhamdulillah. Ya. Nasibnya Ustadz di Jakarta. Ada yang memberangkatkan. Ternyata yang memberangkatkan saya jauh lebih baik dari kita kehidupannya. Lebih berkah Pak. Saya nggak usah sebut namanya. Karena dulu saya juga pengajar daerah sini Pak. Tahun-tahun berapa ya dulu itu. Ada di sana Al Mujahidin. Ada ya. Anur. Terus yang di 55 tuh apa ya namanya? Kayaknya saya pernah dulu dia Pak ya. Tahun 2000, 2002, 2003, 2004. Sebelum saya aktif di umroh aja lah. Sampai teman saya yang nikah sama Kiai Bogor itu Syahidin, kan dulunya di sini Syahidin. Nikah sama Kiai Bogor akhirnya pindah di sana. Jadi saya sempat hidup di sini kurang lebih 4 tahun dulu. Pokoknya dari 52 sampai 3, 4, 5 juga pernah. Bahkan ada jamaah saya di sini almarhum Pak Perijal. Di Perijal orang pariwisata. Jadi dari 55 juga. Nah, Bapak dan Ibu, insya Allah yang dikeluarkan itu akan kembali dalam bentuk keberkahan. Insya Allah. Maka kalau haji banyak biaya, karena haji itu memang menitikkan maliyah, harta. Yang belum mampu tidak diwajibkan. Salat Jumat, insya Allah dapat pahala haji. Salat Isyraq, ba'da subuh sebelum duha, pahalanya juga ibadah haji. Sering-seringlah sholat sunnah bagi yang belum haji. Jangan khawatir gak ke haji kemudian gak masuk surga. Jangan. Ya. Jangan khawatir karena tidak umroh kemudian tidak masuk surga. Tidak. Karena haji dan umroh kewajiban bagi yang mampu. Yang kedua, haji itu adalah menitikkan fisik. Badan sehat.
Makanya ada di samping paspor harus ada buku sehat yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan. Itu akan menjadi pemeriksaan di Saudi Arabia. Melaksanakan haji dalam kondisi sehat itu jauh lebih nikmat, Pak. Karena haji menitik beratkan ibadah fisik dari awal sampai pulang. Ngumpulin dalam walimatus safar, ini kan tenaga juga. Ya, bolak-balik ke Tanah Abang, ke Blok F juga tenaga. Manggul-manggul korma juga tenaga. Di Mekah ke toko bolak-balik manggul-manggul, enggak reguler, enggak khusus, kalau belanja sama Pak. Tenaga juga. Betul enggak? Betul. Tawaf tenaga, sa'i tenaga, wukuf tenaga, Muzdalifah mabit tenaga, jumroh apalagi. Pulang ke rumah ngadepin tamu tenaga juga itu. Kurang oleh-oleh ke Tanah Abang tenaga lagi. Jadi haji menitik beratkan masalah fisik. Oleh karena itu di haji, Pak Agus, Bu Hera, tidak ada doa yang rukun dan wajib. Jadi nggak usah khawatir nggak hafal doa tawaf, nggak usah khawatir nggak hafal doa sa'i, nggak usah khawatir nggak hafal zikir wukuf, zikir di mabit, zikir di Mina. Kenapa? Karena haji itu semuanya fisik. Fisik Bu, dari awal sampai akhir fisik. Ibaratnya tawaf gak baca apa-apa juga sah tawafnya, Pak. Daripada baca buku kelibet. Maaf, saya tanya Ustadz Hamid, Kiai Hamid. Saya paling dipusingkan di zaman haji khusus di Alia ini sama bapak ibu yang pusing dengan bukunya. Ini udah mau tawaf, Pak Ustadz, maaf. Saya mau ke hotel lagi. Walaupun hotelnya dekat dari masjid. Bukan masalah dekatnya, Pak. Iya. Udah ada yang buku gantung di bawah, Pak Ustadz halamannya berapa? Yang tadi nggak saya izinkan pulang, Pak. Sudah kebuka halamannya, Pak Ustadz bacanya di mana sih, Pak Ustadz? Lah saya kan mau mantu jamaah. Datang lagi, Ustadz kacamata nggak ada. Saya suka sarankan yang ketinggalan buku gantung tinggalkan aja di kamar. Selesai udah dadah. Yang nggak ketemu halaman lipat aja bukunya. Yang nggak bisa baca tutup aja bukunya. Lalu baca apa? Nggak baca apa-apa juga sah kok. Bismillahirrahmanirrahim. Paling itu yang ngomong muter. Cuma kan masa iya nggak ada doa sama sekali. Apalagi haji khusus, masa nggak ada doa sama sekali ya? Nah saya yang akan baca doa. Pak Agus, Ibu Hera ikutin. Allahumma, coba Bu. Imanan bika wa tasdiqan bi kitabika. Doa putaran 1. Gak usah diikuti. Doa putaran tawaf 1. Udah ngikut saya aja. Saya nggak pakai mic juga kenceng, ini pakai mic juga kenceng suaranya, Pak. Ya Bu ya. Kemudian kendaraannya, bagaimana kalau nggak kedengaran suara Ustadz yang nggak jelas? Ya udah diem aja, tawaf aja yang benar. Cuma jangan lurak-lirik. Nah salahnya lurak-lirik. Ada burung, itu burung mau kemana itu? Datang orang Turki, botak amat tuh palanya. Bapak-bapak lihat orang Tunisia cantik banget, Masya Allah. Masa doa tawaf Masya Allah? Dah tawaf aja yang benar. Yang penting dalam keadaan suci, bahu kanan terbuka, bahu kiri selalu ada di Ka'bah. Jangan mutar-mutar. Insya Allah sah tawafnya. Dulu ada jeger dari Taif Bu. Zaman Rasul masih hidup. Saya mau ketemu yang namanya Muhammad. Sebelum dipardukan haji atau diwajibkan haji, orang jahiliyah Mekah tuh suka tawaf. Biasa tawaf mereka juga. Cuma di era jahiliyah tawafnya mereka telanjang bulat. Karena nggak ada aturan syar'i, ya. Dia tawaf, ketemu sama orang yang doanya tuh Robbana atina melulu. Ya kayak jamaah di Klender sini. Rabbana atina fid dunya hasanah, putaran 1, 2. Rabbana itu aja terus doanya, Pak. Tidak tahu bahwa itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jadi contoh dari Rasul pun tidak memberatkan tentang doa di tawaf. Justru yang dari buku Departemen Agama memberatkan jamaah.
Jangankan jamaahnya, pembimbingnya aja pusing Pak, belum hafal itu. Kalau dites pembimbingnya belum satu pun ada yang lulus. Kenapa? Gak mungkin hafal lah, apalagi doa saya panjang-panjang begitu ya. Makanya pembimbing pun pakai buku semua, mau Ustadz Jaki ke, mau Ustadz siapa tuh yang terkenal, pakai buku semua termasuk saya. Buktinya tidak apalagi jamaahnya. Maka Allah tidak memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka yang rukun itu adalah muternya 7 kali. Sa'i itu yang rukun adalah berjalannya dari Sofa ke Marwa, dari Marwa ke, itu yang rukun, bukan doanya Pak. Ustadz Hamid dulu ngajarin saya dari gurunya Kiai Arbi almarhum. Bu Hera, Pak Agus, ini aja hafalin doa tawaf, doa saya gampang. 5 detik dijamin hafal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Dah, dari Yamani ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adab. Mulai lagi tawaf, bismillah, Allahu akbar, subhanallah. Yamani, Rabbana, Hajar Aswad. Udah itu aja, sah enggak? Sah Bu. Cuma saya sebagai pembimbing tetap buku gantung akan saya baca supaya tetap berkah, gitu ya. Jadi haji menitik beratkan masalah ibadah, harta dan fisik. Kemudian yang ketiga aman Pak Agus. Alhamdulillah Saudi membolehkan 50% karena sudah diukur barometernya, insya Allah aman untuk jamaah. Di Saudi Arabia sebetulnya sudah hampir bebas sekarang Pak. Sudah hampir cuma 100% belum. Oleh karena itu protokol kesehatan masih diberlakukan. Kalau seandainya COVID-nya akut lagi di Saudi, di Indonesia aman, kacamata fikih tidak wajib haji walaupun Indonesia aman. Indonesianya akut, Saudi aman banget, tapi Indonesia akut banget, maka haji tidak wajib. Maka banyak orang salah ngomong tuh yang 2 tahun yang lalu, ini gara-gara pemerintah. Salah. Bukan, ilatnya karena ada sebab penyakit, ilatnya karena sebab lagi perang, ilatnya karena lagi musibah, maka haji jadi tidak wajib, umroh jadi tidak wajib. Maka syarat aman itu menjadikan syarat untuk berhaji dan dalilnya mana Ustaz? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu diwajibkan bagi orang yang istita'ah. Istita'ah itu apa? Mampu secara harta, mampu secara fisik sehat, kemudian aman. Itulah syarat untuk berhaji. Maka finansial, maka maliyah, maka aman dijadikan syarat bagi hamba Allah untuk berhaji dan berumrah. Kalau masalah rukun tidak dijelaskan nanti di manasik ya Pak. Kemudian haji itu adalah ibadah yang menitik beratkan kebersamaan, kekompakan, saling menghargai, saling menyantuni, saling menyayangi. Kalau saat berangkat oleh Pak Haji Abdul Hamid, cuma jamaah alia doang. Sampai airport sudah ketemu travel lain. Sampai di Jeddah tidak hanya orang Indonesia, Turki ono, Tunisia ada, Mesir ada, kan mereka dapat kuota masing-masing Pak. Bahkan seluruh dunia akan dihimpun pada waktunya di mana? Di Padang Arafah. Maka kalau orang yang cudekan, apa Pak? Ibu tahu cudekan? Saya haji khusus nih. Bayarnya lihat Haji Jadul, kasihan amat ya Haji Jadul jalannya kengkong-kengkong. Jangan Bu. Ini mohon nitip saya ya. Jangan menghina atau jangan meledek atau jangan ngomongin, karena Allah akan pertemukan di Masjidil Haram dengan orang yang sehat dan orang yang batuk. Itu yang batuk paling banyak di masjid itu. Jangan ngece, jangan hina, diam aja. Kadang kita lagi duduk di Masjidil Haram, di sini Pak Agus dihormat jenderal ya Pak ya, lihat fotonya mah tuh. Jangankan Pak Agus, RT aja dihormati, di tanah haram dilangkahin pundak kita Pak. Sama siapa? Sama orang Ethiopia. Udah hitam bau lagi. Marah gak kita? Gak pernah. Dia tersenyum, kita tersenyum. Dia tersenyum, aku tersenyum. Tatapan pertama terjadilah
sentrut karena hate teh geuning ieu haji teh mempertemukan jeung anu hideung teh gitu Bu. 2018 kita di hotel di Madinah. Orang Ethiopia ya, hitam, bau Bu, itu kalau masuk lift ngerebut mulu bagian kita. Kita marah nggak, jangan biarin aja dia di luar. Silakan please mangga atuh sok dipayun. Kita cek orang di bahasa Sunda we lah. Biar mereka nanti ngerti gitu. Mereka dia ngelirik, kita ngelirik ngomong naon cenah eta duka teuing cek aing teh asup sia duluan. Asup. Dah. Toh kita juga masuk ujungnya Pak. Daripada kita marah-marah malah hilang kesempurnaan haji. Oleh karena itu ketika masuk ke Masjidil Haram mendapatkan padat, penuh, gak usah ngeyel. Bismillah. Insya Allah Allah akan mempertemukan tempat kita. Tapi setelah kita menemukan tempat, kadang-kadang orang hitam tuh nggak tahu, cek aja di depan kita. Udah susah-susah nyari tempat dia duduk di depan kita. Lah gua sujud di mana ini? Hanya sujud di bokong dia, ruku di pantatnya dia. Pas bangkit dari sujud kenapa gelap? Ternyata di selangkangannya dia kita. Gelap di selangkangannya. Marah, nggak pernah kita Pak. Ibu pernah ada yang umroh nggak? Kalau yang udah umroh, coba di Madinah, Bu suka akrab sama orang Turki ya. Antara ibu-ibu, apa ngerti bahasa Turki Ibu? Kagak kan, kok harmonis banget sih Bu. Oh mungkin dari mana? Oh saya Indonesia, padahal nggak nanya itu. Ibu awas itu tempat untuk orang lain, padahal artinya itu, dia tebak-tebak artinya. Akrab, akur Bu, padahal nggak ngerti dua-duanya. Apa yang diomongin? Akrab. Inilah haji Pak. Haji mempertemukan kita dengan sedunia. Dan inilah binaan Allah untuk kita di surga kelak. Ya, yang bisa akur dengan sesama, yang tidak saling fitnah dengan sesama, yang tidak saling dolim dengan sesama, tiga sikut kanan, sikut kiri, insya Allah ahli surga. Maka seluruh perjalanan haji mengingatkan perjalanan akhirat. Coba yang berangkat Pak Agus sama Bu Hera, betul? Ya. Yang nganterin kira-kira berapa bis nanti Pak? 300 orang. Itu gambaran rumah kuburan. Ya, dari tempat kumpul Taman Mini apa di Ibis nggak tahu, saya nanti urusan Pak Hamid ke airport. Apa orang bisa ngikut sampai airport? Nggak, itu orang dari kuburan ke alam barzakh. Ya, sampai Jeddah sama sekali orang nggak bisa ngikut lagi Pak. Itu udah alam ruhani di situ. Maka Pak Agus sekali lagi doa itu tidak wajib, tidak rukun. Yang penting menghayati nilai makna sakralnya manasik haji. Kenapa tawaf 7, kenapa harus sa'i, kenapa gunting rambut, kenapa harus wukuf, kenapa harus mabit, kenapa harus jumroh. Satu contoh di jumroh. Kenapa kita jumroh? Padahal iblis sudah nggak di Mina Pak. Dulu Nabi Ibrahim saat mimpi di hari Tarwiyah, kata Allah, wahai nabiku, besok sembelih anakmu. Belum percaya di hari ke-9 Zulhijjahnya. Akhirnya mimpi lagi. Ibrahim sembelih anakmu di malam ke-9 Zulhijjah. Enggak percaya, enggak yakin. Akhirnya di hari Nahar 10 Zulhijjah mimpi lagi. Besoknya baru bahwa itu perintah Allah. Panggil Ismail nak, sini nak. Padahal waktu dia melahirkan Ibu Hajar di Hijri Ismail itu, Ibrahim malah pergi ke Palestina. Berarti kan Ibrahim masih ngeberosot dilahirkan, ditinggal bapaknya. Ya, ketemu lagi senang-senangnya lucu-lucunya, Allah nyuruh nyembelih. Coba bayangkan Bu. Udah lama nggak ketemu, pas ketemu beberapa hari mimpi bahwa Ibrahim harus disembelih. Ibu bisa bayangin nggak? Nggak bisa ya? Nggak usah kalau gitu. Kata Nabi Ismail, insya Allah saya anak yang sabar. Kemudian ke Ibu Hajar, wahai bunda, sisirlah anakmu yang rapi, pakailah pakaian yang bagus, ya, karena aku akan ke pinggiran Mina, bawa golok nih, bawa tali. Untuk apa ya? Untuk nyembelih anakmu karena perintah Tuhan. Apa kata Ibu Siti Hajar Bu? Insya Allah kami orang yang sabar. Masya Allah. Mau disembelih nih Pak. Dibawalah ke Mina. Sebelum ke Jamarot itu ketemulah Iblis. Iblis, apakah menyangka ini perintah Tuhan? Saya yakin ini perintah Allah. Ibrahim ngambil batu, Iblis dilempar. Ya, ini sejarah jumroh. Ibrahim gak kegoda, Ismail digoda. Ismail pun gak kegoda, ambil batu, dilempar juga. Inilah makna jumroh. Jadi jumrohnya Ibrahim bukan di Marma, bukan di Jamarot, tapi betul ngelempar
Lah kita nggak lempar apa sekarang Bu Hera? Lempar batu. Batu dilempar, Pak. Yang dilempar gede banget, tempat alat lemparnya kecil amat. Apa kira-kira sakit iblisnya? Kagak. Batunya kecil amat, Pak. Seolah-olah marma itu iblis. Kalau kena pun iblis gak akan terasa apa-apa, kayak diusik-usik kali ya. Karena memang iblis nggak di situ. Iblis di mana? Di Garut sekarang, Pak. Di tempat saya. Di Tasik. Iblis tuh sekarang tebuk. Di TV. Tiap maghrib iblis nongol tuh di TV, ya. Jam 2 malam iblis nongol lagi. Bahkan dulu ada Jin dan Jun masuk film malah iblis sekarang, Pak, ya. Jadi iblis itu tidak di situ. Maka kata Ibnu Ruslan bahwa melempar itu maknanya buang sifat-sifat jelek kita. Lemparan 1 buang iri. Lemparan 2 buang ria. Tentang haji khusus jalannya juga lain. Haji Rujuler. Iya Bu, beda jalannya haji Rujuler sama haji sepeda loh Bu. Kenapa beda? Bukan masalah biaya Pak. Haji khusus dari tenda harus lewat 2 terowongan. 1,5 jam jalan, lecet, bengkak, bodoh amat, jalan aja dia, ayo dah gitu. Kalau haji khusus mah, gitu. Haji khusus, bukan masalah biaya deket jumrohnya. Nah, bukan buang takabur, buang serakah, buang ingin menang sendiri itu mana Maka yang berhasil jumrohnya melempar itu, maka pulang ke tanah air akan menjadi orang yang tawadu. Meskipun dia kaya, meskipun dia pejabat, meskipun dia kiai, meskipun dia habib, meskipun dia jamaah, pedagang, petani akan menjadi orang yang tawadu. Maka ada cerita kan Pak, orang yang salah jumroh Mang Bu Hera. Batu dilempar balik lagi, beletak ke jidatnya. Iblis ngelawan barusan. Mana? Enggak ada iblis itu, ada juga Mang Maman. Mang Maman belasono dari Ciamis. Masa disangka iblis Mang Maman? Bukan. Beledak. Di batunya ada tulisan Arab, Arabnya gundul. Boro-boro yang gundul, yang keriting aja belum bisa baca. Ditanya sama pembimbingnya, Pak, ini artinya apa? Kata pembimbing, sesama setan jangan saling melempar, gitu. Berarti yang setan siapa kalau gitu? Bukan Mang Maman, kita. Itu mana Jum? Belum sa'i, Pak Agus. Banyak dan nantilah di Mekah kita cerita ya. Ini satu contoh. Oleh karena itu yang penting tidak hanya sekedar tawaf, sa'i, wukuf, mabit, jumroh. Ambil makna hikmah dari semua rangkaian haji itu, supaya kita merasap ke dalam hati. Oh, ternyata haji itu menyatukan. Ternyata haji itu adalah sementara Al-Quran menyatakan innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin satu dengan yang lainnya itu adalah al-muslimu akhul muslim. Dalam hadis muslim satu dengan muslim yang lainnya adalah gak dibedakan ras, suku, golongan, warna, semuanya saudara. Inilah haji. Kemudian haji yang ketiga, ibadah haji adalah yang memberikan pengalaman dan wawasan yang luar biasa. Pak, dulu pernah saya dapat cerita, tidak semua orang bisa berangkat haji. Iya. Ya, tetapi dengan nasib, dengan panggilan, dengan keberuntungan kita bisa melaksanakan ibadah haji. Maka haji memberikan wawasan kepada kita bahwa haji itu benar-benar panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggilan itu ada 3, panggilan sholat, panggilan haji, panggilan mati. 3 ya. Ibu mau yang mana dulu nih? Sholat aja dulu lah, luruskan. Iya, panggilan sholat. Ya, wawasan kita akan ketemu Jeddah lalu lintas berbeda dengan di Indonesia. Wawasan nih. Kalau di Indonesia supir di mana? Kanan, di sono kiri. Kalau jalan raya di sini di mana? Kiri, di sana. Awas tuh Bu, jangan disamakan dengan di Indonesia. Ya, lihat uang real juga wawasan itu. Uang 1 real bentuknya apa? 2 real, 5 real, 10 real, sampai yang 10.000 real harus tahu. Ya, kalau 1 real berapa Bu sekarang? Tahu aja yang belum berangkat. Ini penting. Sekarang yang wawasan yang jamaah yang ramai itu Bu, hal yang tidak perlu diramaikan tapi tidak ramai. Masalah nomor HP Pak Agus. Kalau Pak Agus sudah paham lah. Ini cerita yang lain aja Pak.
Ini pakai nomor Arab apa nomor Indo? Apa ke provider apa di warung toko? Di warung udah toko warung. Toko tuh warung tuh toko, warung toko. Akhirnya rame. Kata saya udah gini, datang ke Simpati, buka di provider. Atau isi pulsa 1 juta, ambil musim haji kalau rezeki 40, yang kita 26, ambil saldo yang 30 hari itu sekitar 600.000. Set aja sendiri di HP kita kalau ada pulsanya. Ya, kalau beli di Saudi pakai paspor, sementara paspor ditahan di muasasah, nggak bisa, kita sulit. Ya, beli kartu di Saudi di samping sulit juga ngantrinya luar biasa. Yang lebih aman pakai nomor Indo udah. Yang nawar-nawarin di airport Jeddah tuh hampir semuanya bohong, Pak. Pas dibuka nggak nyala semua. Saya 6 kali ketipu, nggak kapok itu 6 kali saya, Pak. Ya Allah, nggak ada yang nyala satupun. Beli 300 $200, nggak ada yang udah. Setelah pakai Simpati dari sini aman. Kalau habis gimana Ustadz? Ya asal ada pulsanya aja, tambahin aja lagi. Yang penting mah duit. Pulsa itu kan duit, Pak. Ya. Maka itu haji, maliyah haji itu adalah harta. Jelas itu, ya. Ya kalau gitu yang ngirit aja, nggak usah banyak kembali, udahlah. Tapi kan penting juga itu ya. Karena Saudi pun sekarang mewajibkan pakai HP untuk bolak-balik masuk masjid kalau masih digunakan. Bapak dan Ibu, kemudian yang terakhir, jadikan haji itu adalah pengalaman bagi kita untuk kita tidak luconan, tidak guyonan, tidak menyepelekan, ya. Lihat Bu, di Masjidil Haram Bapak Agus nggak kunut subuh, di Masjid Nabawi juga tidak, ya. Lihat di Masjidil Haram di Nabawi azan Jumat berapa kali? 2, di Masjid Nabawi 2. Lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, taraweh berapa? 20, Bu. Ya, tapi 10. Yang jadi masalah nggak ada kunut gitu ya, nggak ada zikir, nggak mungkin lah sholat di haram ada zikir, ya repot, orang tawaf ya. Tawaf. Apa kita maksain kunut? Jangan. Pak, lihat orang sholat takbir Allahu Akbar Indonesia, Imam Syafi'i. Set. Nah, orang Turki, orang Irak, Allahu Akbar. Nah, gini Bu. Orang Tunisia ngangkat tangan aja kagak, tapi Allahu Akbarnya ada. Karena Allahu Akbar yang rukunnya. Ribut gak kita? Enggak. Jangan usil dengan amalan ibadah orang lain, pesan yang keempat. Jadi sepulang haji, tambah wawasan kita untuk berlapang dada dengan perbedaan. Bu, kira-kira baca ratik mau berangkat haji disuruh Nabi nggak? Nggak ada dalilnya loh Bu. Orang mati tahlil sampai 40, ada dalilnya yang tegas? Nggak ada juga. Mau nikah harus pesta rame-rame, gedung hotel mewah, ada nggak hadisnya? Itu ayah. Mati itu paling gampang, mati aja udah, mandiin, kapanin, sholatin, kuburin, selesai. Nggak ada kan harus tahlil. Nah kalau yang nggak punya duit mikirin tahlil sampai 100 hari, bejat tuh otaknya. Agama nggak ada Pak. Itu semuanya budaya Bu. Ibu harus bedakan mana budaya, mana ibadah. Orang yang sudah haji sudah dilatih di sana dengan perbedaan. Ketemu orang lain-lain yang macam-macam amalannya. Maka orang yang berhaji jangan cudekan, jangan menyalahkan amalan orang lain yang masih ada dalil. Kunut ada dalilnya? Ada. Ngajinya yang benar dong. Nggak ada kunut? Iya nggak ada juga. Ngaji yang benar. Maka Imam Syafi'i sama Imam Malik nggak pernah berantem Pak. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi. Imam Syafi'i nggak nyalahin gurunya Imam Malik. Imam Malik nggak nyalahin gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kunut, Imam Malik nggak pernah kunut Pak. Imam Maliki berapa tarawehnya Pak? Ada yang sedang ngaji Bu? Imam Maliki tarawehnya itu 36. Ini jarang dibahas Pak. Jadi taraweh itu di zaman Nabi 11 pun 3 hari di masjid, selebihnya di rumah, kan hadis sahih. Jadi kalau yang ingin ikut Nabi tarawihnya 3 malam aja di masjid, selebih di rumah. Iya, hadisnya sahih, nggak ada yang bantah itu. Barulah zaman Umar diramaikan di masjid. Umar salah? Tidak. Karena Umar sudah dipekto oleh Nabi, setelah aku tiada ikutilah khulafaur rasyidin. Berarti 20-nya Umar benar. 11-nya Nabi itu Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban,
11-nya Rasulullah tuh 11 bulan. 11-nya kita 1 bulan. Ayatnya kulhu al-ikhlas. Nabi 1 juz. Udah beda Pak 11 kita sama Nabi. Maka orang yang mempermasalahkan ini salah. Yang 11 benar, yang 20 benar, maupun Imam Maliki 36 benar. Kenapa guru harus sampai 36? Supaya sama dengan pahala ibadah orang tawaf dan sa'i di Masjidil Haram. Kata Imam Maliki Pak. Jadi tarawih itu tidak hanya sebatas itu yang kita perbincang dalam itu tarawih. Nggak tarawih sah nggak Bu? Sah. Yang nggak boleh itu sholat isya ditinggalkan. Cuma sayang nggak taraweh, ya. Nah di haji itu akan mempertemukan, mendapatkan wawasan seperti ini. Ketemu dengan orang-orang berbagai aneka ragam, nggak ngerti bahasa, bau badannya nggak pernah marah kita. Ya tersenyum, aku tersenyum, saling menatap, jatuh hati kita jadinya ya. Itu di haji, nggak pernah ngomelin. Kenapa sih duduknya gitu? Kan ada tahiyat awal, tahiyat Pak yang kayak jongkok. Kalau kita kan bokongnya ke tempat sujud. Cuma ada yang nggak pernah ngomel, dah. Memang ada hadisnya. Ngajinya aja kita belum nyampe, nggak pernah omelin. Oleh karena itu, Pak Agus berangkatlah haji. 1, jaga sehat, karena wajib fisik kan. Bawa bekal yang banyak. Ajak saya jajan nanti gitu. Maksudnya buat bekal. Orang hidup di negara orang masa nggak bawa bekal? Iya harus bawa bekal, tapi secukupnya. Kemudian pastikan aman. Persyaratan yang disampaikan Pak Hamid itu terbawa saat pergi haji. Karena kalau nggak kebawa di airport Sultan bermasalah, di Jeddah juga, maka ikutin saran Pak Hamid. Kemudian jadikan ibadah haji kita tahun ini kesempatan Pak. Mudah-mudahan wukufnya hari Jumat. Maka haji akbar. Mudah-mudahan Pak. Ya Pak Agus beruntung Pak, demi Allah saya sampai nangis tadi. Kalau saya berangkat kasih hadiah ente mit ya, saya kasih hadiah kenapa? Haji Akbar Pak, teman ini Pak. Bu, Haji Akbar. Haji Akbar tuh haji bersama Nabi Pak. Maka berapapun biaya yang dikeluarkan kita tidak akan sayang. Orang banyaknya yang ini uang udah banyak keluar Pak, tapi sesampainya di Arafah mendapatkan lautan rahmat Allah, keberkahan, kenikmatan. Saya sampaikan bahwa Allah bersumpah di hadapan para malaikat saat hukum. Dosa sebesar apapun aku ampuni tanpa syarat Pak Agus. Di luar wukuf dosa harus ada syarat. Di wukuf dosa kita diampuni tanpa syarat. Dosa kecil, dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Haji Akbar, seolah-olah bersama Nabi. Sebesar apapun Pak Haji keluarkan, Pak Agus gak akan sayang, bahkan akan terasa nih. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak DKM, Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat semua semoga mendapat keberkahan. Amin. Orang yang cinta menghadiri orang yang berangkat haji, lama-lama insya Allah sampai Cengkareng. Amin. Kan sampai Cengkareng dulu? Ya, awal dulu lah. Masa langsung Jeddah? Dari Cengkareng tidak sedikit banyak yang sampai Jeddah. Saya dari 2009 Pak, banyak yang ngantar umroh yang pagi, besoknya dia hanya berangkat. Dari mana rezekinya? Anak dapat rezeki. Oh gitu. Maka pingin haji Bu? Insya Allah. Boro-boro hutang juga banyak. Jangan. Nanti hutangnya nggak bisa bayar. Jangan. Insya Allah umpama ya. Jadi Cengkareng dulu, baru insya Allah ke tanah suci. Kita doakan Pak Agus, Ibu Hera, selamat, sehat, yang hadir hari ini mendapat limpahan keberkahan. Doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta keluarga yang ditinggal insya Allah dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan maskura wa dzambana dzamban maghfura wa tijaratan lan tabur ya alim ma fi sudur. Akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Ya Allah berkahkan pertemuan kami hari ini. Berkahkan perkumpulan hari ini. Kabulkan doa kami hari ini. Sehatkan Pak Agus dan Ibu Hera saat keberangkatan ibadah haji. Berikan kemampuan untuk melaksanakan manasik haji secara sempurna. Dan berikan kemudahan-kemudahan dalam manasik haji. Jadikan hajinya haji yang mabrur dan mabrurah.
dan kami yang hadir pada saat ini mendapatkan keberkahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Bapak Kiai Haji Abarakna yang sudah memberikan